Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Shalom. Ya Ahobu. Yaum. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah live streaming ibadah BNKP Jemaat Depok Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020. Jemaat Tuhan, kita bersyukur Allah tetap menolong dan memberkati kita hingga saat ini. Sekalipun corona menakutkan kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita lebih besar daripada corona. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita memuji, menyembah Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya, sehingga kita ada hingga saat ini oleh karena pertolongan Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Sebab hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus,
Anak Bapa yang Maha Mulia. Engkau telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa memerintah. Janganlah tinggalkan kami sendirian di dunia fana ini. Berilah kami Roh Kudus yang mengajarkan kami firman Allah. Berikanlah kami gembala-gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, mengembalakan kami melawan kejahatan, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Ya Tuhan, karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup dan memerintah bersama dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersuka cita, mari kita memuji Tuhan dengan bersorak-sorai, dengan mengatakan, datanglah dan bertakhta. Semua bertepuk tangan, kita menyanyikan dengan sukacita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. katakan kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Redis our God. Lebih semangat lagi. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi.
Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku, dan kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan nista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebabnya nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka, sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskannya nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan kekuatan hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku.
Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang, Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. katakan Engkaulah sumber. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami resah dan gelisah mengingat segala dosa kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, datanglah untuk menghibur orang yang berduka. Sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Ya Kristus, Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Diberi kesempatan bagi jemaat untuk berdoa masing-masing untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. 1 menit.
berita pengampunan dosa. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Katakan amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, seputih bulu domba. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita bersyukur atas kasih Tuhan. Kita ada hingga saat ini, itu adalah oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak kau lupakan diriku, teringatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bahkan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai orang-orang yang telah dibersihkan, diampuni, disucikan oleh Tuhan, kita dipanggil hidup sebagai anak-anak terang. Oleh karenanya, dengarkan sabdanya sebagai pelita dan penuntun dalam hidup sehari-hari. Pembacaan firman Tuhan yang kedua yang terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Beginilah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dengan menatangnya sambil memuji Allah, katanya,
Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbatahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwa sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Katakan amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Dan sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan dikumpulkan sambil bernyanyi, bersyukurlah. Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat Engkau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Kita menyanyikan lagu ini dengan sukacita, lebih semangat lagi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Padamu, mensyukuri rahmat Engkau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini oleh karena pertolongan Tuhan.
Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan yang boleh Engkau karuniakan bagi kami. Sehingga hari ini Tuhan kami dapat beribadah di hadapan-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, terimalah persembahan syukur ini. Jadikanlah persembahan yang berbau harum di mezbah-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau yang membalaskan berkali lipat ganda dalam kehidupan jemaat. 60 kali lipat, 100 kali lipat ya Tuhan. Kiranya berkat-berkat-Mu Tuhan Engkau limpahkan, Engkau curahkan bagi kami jemaat BNKP Depok ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Kami sampaikan dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian, Tuhan aku rindu. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Katakan ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindu. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Satu minggu lamanya Tuhan telah menolong, menjaga, memelihara kehidupan kami. Dan saatnya kami mau duduk diam di hadirat-Mu untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan,
sehingga sabda Tuhan yang kami bacakan tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh Tuhan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats kebenaran firman Tuhan pada Minggu 10 Mei 2020 terambil dari kitab Wahyu 12 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, saya percaya baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah berada dalam keadaan sehat. Amin. Sekalipun kita berada dalam situasi yang sulit, saya percaya bahwa kita semua tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada hari ini yaitu menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Saudara, hari ini tidak terasa kita sudah sampai pada minggu kedua bulan Mei tahun 2020. Nama minggu hari ini adalah Katante, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini dikutip dari Mazmur 98 ayat 1. Di sini kita diajak untuk menaikkan kidung pujian kepada Tuhan, karena kita meyakini dan mengamini akan karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus dan perlindungan serta penyertaan Allah bagi kita. Pujian kepada Allah tujuannya untuk membantu kita mengasah kepekaan pada karya Allah dan membantu kita menghayati apa yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita dan dunia ini. Karena setiap orang yang menolak memuji Tuhan berarti dia tidak pernah mengenal atau merasakan karya Allah dalam hidup. Firman Tuhan yang kita baca dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai ke 12 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian Kemenangan, yaitu kemenangan Allah dan Kristus. Di ayat ke-10 dikatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya,
api. Saudara, keselamatan itu dinyatakan karena sang pendakwa, yaitu iblis, dan kematian telah dikalahkan oleh anak domba. Yesus adalah anak domba Allah yang darahnya tercurah di atas Kalvari. Dan Alkitab mencatat bahwa pada hari yang ketiga ia telah bangkit dari antara orang mati. Maut telah ditelan oleh kemenangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kematian yang merupakan realitas kehidupan yang menakutkan, tetapi oleh kebangkitan Yesus menjadi realita yang dihadapi dengan tenang. Sebab Paulus berkata di dalam Roma 14 ayat 8 dikatakan, jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Karena itulah bersukacitalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan celakalah orang-orang yang berada dalam kuasa kegelapan. Ayat 12, di sana kita melihat orang-orang yang percaya kepada Kristus digambarkan dengan orang-orang yang diam di sorga. Sedangkan orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang berada di bumi dan di laut. Bumi dan laut merupakan gambaran tentang kuasa kegelapan atau iblis. Dan semua orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Inilah yang mendasari kita menaikkan nyanyian dan kidung pujian kepada Allah. Allah yang telah mengasihi, Allah yang telah menyelamatkan bangsanya dan umatnya, yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang yang memberi diri kepada penebusan Yesus Kristus. Nyanyian syukur merupakan bagian dari kehidupan umat pilihan Allah. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Keluaran 15, ketika Israel dibebaskan dari Mesir dan selamat dari kejaran orang Mesir, di sana kita melihat bahwa mereka bernyanyi oleh karena keselamatan dari Tuhan. Demikian juga kita umat percaya, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita bacakan hari ini, kita diajak juga untuk bernyanyi karena keselamatan dari Tuhan yang telah kita rasakan. Karena keselamatan yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus. Yaitu kita diajak untuk menaikkan pujian sebagai tanda bahwa kuasa Tuhan tidak pernah sirna dan terus bekerja dalam diri kita, orang percaya. Sekaligus membantu kita untuk mengingat dan menghayati apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita dan dunia ini. Bahwa Yesus Kristus telah menang melawan kuasa maut, sehingga sampai saat ini kita boleh merasakan kekuatan yang menguatkan hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk bernyanyi karena keselamatan dari Tuhan, yaitu sebagai tanda pengharapan kepada Tuhan. Walaupun kita belum menerima kemenangan atas semua pergumulan hidup kita secara penuh, namun di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita, kita yakin bahwa setiap yang telah menerima Kristus akan mendapatkan pengharapan yang utuh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, setiap pujian kita,
Setiap nyanyian yang kita naikkan di hadapan Tuhan hendaknya berpusat kepada Allah, bukan terarah pada diri kita. Itulah sebabnya kita perlu hati-hati. Jangan sampai ketika kita menaikkan pujian di hadapan Allah, akhirnya kita berbuat dosa di hadapan Allah. Mengapa? Karena seringkali ketika kita menaikkan pujian kepada Allah, kita hanya ingin memperlihatkan kepiawaian kita untuk bernyanyi. Kita ingin memperlihatkan kehebatan kita untuk bernyanyi. Dan bahkan kita menganggap diri kita lebih hebat daripada yang lain. Sehingga pujian yang kita naikkan akhirnya bukan berpusat kepada Allah, tetapi sudah bergeser nilainya, yaitu menonjol atau penonjolan diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun nyanyian kita berpusat kepada Allah, untuk kemuliaan Allah, bukan berarti bila kita tidak memuji Allah, maka hilanglah kemuliaan Allah. Bukan juga Allah baru hadir mulia jika kita memujinya terlebih dahulu. Tanpa pujian kita pun, Dia tetap Allah yang mulia. Dia tetap Allah yang penuh kasih. Dia tetap Allah yang penuh kebaikan. Tapi tidak berarti Allah baik dan penuh kasih supaya kita memuliakan Dia. Itu salah, saudara-saudara. Allah kita adalah Allah yang sempurna, sehingga Dia tidak membutuhkan segala pujian kita. Tanpa puji-pujian kita, Allah pada hakikatnya memang sudah mulia. Kemuliaan Allah tidak bertambah hanya karena pujian kita. Martin Luther pernah berkata, puji-pujian berguna untuk orang percaya, bukan untuk Tuhan. Puji-pujian adalah sarana kita mengekspresikan di hadapan Tuhan kebaikannya, kasihnya yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Martin Luther juga pernah mengatakan, gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi. Untuk itu, pada minggu Katante ini, kita kembali diingatkan untuk bernyanyi bagi kemuliaan Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah pandemi yang melanda dunia saat ini? Masihkah kita tetap semangat bernyanyi? Masihkah kita tetap semangat memuji Tuhan dengan segenap hati kita? Hampir 2 bulan ibadah kita laksanakan di rumah. Dan hampir setiap rumah atau tempat tinggal orang percaya berdoa, bernyanyi memuliakan Tuhan. Bahkan banyak orang yang selalu share lagu-lagu pujian setiap hari yang disertai dengan firman Tuhan, baik yang di-download dari YouTube ataupun yang dinyanyikan sendiri dengan mengekspresikan bakat dan talenta yang terpendam selama ini. Ada banyak orang yang share melalui media sosial, baik WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan yang lebih penting bagi kita adalah, memang tidak salah kita share pujian, baik melalui Instagram, baik melalui WhatsApp, baik melalui Facebook, itu tidak salah. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, setiap hal yang kita share itu, apakah benar semuanya keluar dari dalam hati kita? Apakah benar keluar dari hati yang tulus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menghayati karya keselamatan Kristus
melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Tentu bagian kita adalah menjadikan nyanyian kita sebagai kesaksian yang benar di hadapan Tuhan. Nyanyian yang baik adalah nyanyian yang dengan sungguh-sungguh dinyanyikan dan disertai dengan penghayatan akan hidup di hadapan Tuhan. Dengan bernyanyi, kita merenungkan apakah hidup kita telah sesuai dengan firman Allah di dalam dunia ini. Benarkah yang kita ekspresikan itu keluar dari dalam hati kita? Benarkah kita sudah mengekspresikan kasih Allah yang kita rasakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita menjadi berkat dan saksi bagi sesama kita dan dunia ini? Sudahkah kita memelihara dan menjaga bumi ini dan seluruh ciptaan yang lain dengan baik? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya kita renungkan dalam kehidupan kita. Pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi landasan bagi kita untuk mengoreksi setiap pujian kita selama ini yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menjadi peringatan bagi kita, umat manusia, terutama orang-orang percaya, untuk betul-betul mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Nyanyian yang baik di hadapan Tuhan bukan hanya nyanyian asal keluar dari mulut dan lidah kita, tapi nyanyian yang sesungguhnya adalah yaitu cara dan pola hidup kita, mulai dari sikap, perbuatan, tutur kata kita sehari-hari. Itulah nyanyian yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kiranya setiap nyanyian atau pujian yang kita naikkan benar-benar untuk kemuliaan Allah, bukan sebagai ritual semata, sehingga lewat nyanyian kita semakin peka dan menghayati apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan dunia ini, sehingga mengubah cara hidup kita menjadi hidup yang bertumbuh, menjadi hidup yang bersyukur, menjadi hidup yang berbuah di hadapan Tuhan, sekaligus melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan hidup kita dalam segala situasi. Kiranya melalui kebenaran ini mengingatkan setiap kita agar setiap pujian yang kita bawa di hadapan Tuhan, atau agar setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan menjadi nyanyian yang sungguh-sungguh keluar dari dalam hati setiap kita. Dan pujian itu menjadi cara dan pola hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat hafalan bagi kita, Wahyu 12 ayat 12a. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Sekali lagi kita akan bersama-sama 3 ya. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah setiap pujian kami yang diwujudkan dalam cara dan pola hidup kami sehari-hari berkenan di hadapan Tuhan,
Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, pujian kami hanya berpusat kepada Allah, bukan berpusat kepada diri kami. Ampuni kami jika selama ini kehidupan kami, pujian kami hanya berpusat kepada diri kami, bukan berpusat kepada Allah. Tolong kami ya Tuhan, agar kami melakukannya dengan benar dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus terus memimpin dan memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih untuk Pak Pendeta. Semoga firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita merespon firman Tuhan ini mengatakan sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat, kami undang berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk.
Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita mengakhiri ibadah kita. Jemaat kami undang berdiri dengan menyanyikan lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Hari ini Tuhan, kami boleh memuliakan, meninggikan nama-Mu yang kudus, oleh karena Engkau adalah Allah yang hidup bagi kami. Biarlah setiap pujian kami, biarlah setiap penyembahan kami menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk terus mengajar kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan terus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Allah sumber damai sejahtera yang memberkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati masa depan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap bersuka cita di dalam Engkau, sekalipun berada di tengah-tengah kesulitan saat ini. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda dunia saat ini, dan secara khusus negeri kami Indonesia. Ada banyak umat-Mu Tuhan yang mengalami kesulitan, baik dalam kebutuhan sehari-hari, dalam pekerjaan, usaha. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong umat-Mu di tengah-tengah kesulitan ini. Berkati mereka ya Tuhan. Yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dengan kuasa-Mu. Terlebih lebih Tuhan, yang sedang juga berduka, keluarga saudara kami Bapak Ama Afik Daily, yang beberapa hari yang telah kami lalui, Tuhan telah memanggil ibu kekasih atau orang tuanya di Pulau Nias. Sekalipun dia tidak bisa hadir Tuhan,
oleh karena situasi yang sedang kami alami saat ini. Kami hanya memohon, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, berkati keluarga ini Tuhan, supaya mereka tetap berpengharapan di dalam Engkau, dan berkati keluarganya juga yang ada di Nias. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga umat-Mu, bagi umat-Mu yang mengalami kekurangan, bagi umat-Mu yang mengalami kesulitan saat ini, baik kebutuhan pokok sehari-hari. Ya Bapa, kami hanya memohon belas kasihan-Mu. Cukupkan ya Tuhan, bukalah jalan keluar bagi umat-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umat-Mu mengalami kelaparan. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami saat ini. Ya Bapa, Engkau yang memberkati bangsa kami, Engkau yang menolong bangsa kami, bahkan di tengah-tengah wabah yang melanda negeri kami saat ini, yaitu virus corona. Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, tolong bangsa kami ya Tuhan. Jika ini semua terjadi oleh karena kelalaian kami umat manusia, ampuni kami Tuhan, ampuni bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden kami, sampai kepada pemerintah di desa, RT RW, diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka dalam menjalani roda pemerintahan, mereka lakukan berdasarkan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota kami, di mana kami hadir, yaitu kota Depok. Engkau yang memberkati kota Depok Tuhan, sehingga semua umat Tuhan yang ada di kota Depok ini, semua rakyat yang ada di kota Depok ini, boleh bersuka cita di bawah kepemimpinan pemimpin yang ada di kota Depok ini. Berikan hikmat kepada pemimpin yang ada di kota Depok ini, sehingga mereka juga memimpin dengan baik, berdasarkan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, BNKP, secara khusus BNKP Depok. Kiranya Tuhan yang memberkati umat-Mu Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati juga pelayanan di tingkat resor. Berkati juga pelayanan di tingkat sinodal. Kiranya Tuhan yang menyatakan kasih-Mu bagi hamba-hamba-Mu, bagi pelayan-pelayan-Mu, sehingga melalui persekutuan BNKP ada banyak orang yang diberkati, ada banyak orang yang merasakan kasih Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kelanjutan pembangunan gereja kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah terus kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memimpin dan menyertai kami, sekalipun kami sedang berada di tengah-tengah kesulitan, sekalipun kami sedang berada di tengah-tengah wabah virus corona yang menakutkan semua orang. Kami percaya bahwa kami ada dalam lindungan yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengakhiri persekutuan ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Doa kami ini kami bawa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah di dalam damai sejahtera Allah, dan jadilah saksi Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai Maranatha. Amin. Kita sambut dengan pujian segala kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat teduh sejenak. Selesai. Shalom. Yahoo Vefu.